Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal secara singkat dari saya, yaitu yang pertama dengan judul penerapan model pembelajaran tematik di SLB Cipayung, Jakarta Timur. Mohon maaf sebelumnya, rotasi kamera saya ubah dulu. Ini dia judul yang akan saya ambil dan penelitian yang sudah saya lakukan juga. Kemudian ini dasar-dasar dalam penelitian saya, yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 22, yaitu sama dengan siswa normal lainnya, yaitu tentang kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, serta kreativitas. Lanjut ke slide yang kedua. Penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan model pembelajaran tematik, yaitu masalah ekonomi. Ekonomi berupa kewirausahaan serta hambatan konsep yang akan dipengaruhi dalam penguasaan konsep kewirausahaan tersebut. Lanjut kepada prinsip-prinsip model pembelajaran, yaitu yang pertama temanya itu tidak terlalu luas, karena yang saya ambil dari hal ini adalah siswa tunarungu, yaitu yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, tema yang dipilih memberikan bekal bagi peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Lalu tema untuk mewadui sebagian besar minat anak. Kemudian mempertimbangkan peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Kemudian tema yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Lalu ketersediaan sumber belajar. Lalu ada kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Itu yang pertama, peserta didik memerlukan peluang tambahan untuk menggunakan talentanya, menyediakan waktu bersama yang lain untuk secara cepat mengkonseptualisasi dan mensintesis. Yang ketiga, relevan untuk mengakomodasi kualitatif lingkungan belajar, lalu menginspirasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Kemudian memiliki perbedaan kualitatif dengan model pembelajaran karena sifatnya memandu peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau keterampilan berpikir dengan mengoptimalkan kecerdasan ganda, sebuah proses inovatif bagi pengembangan dimensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lanjut, fokus penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan, lalu evaluasi pembelajaran IPS di kelas 10 SLB Cipayung, Jakarta Timur. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan pembelajaran yang terjadi di SLB Cipayung, Jakarta Timur. Kegunaan penelitian yang saya ambil yaitu untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang pendidikan, khususnya tentang pembelajaran IPS di kelas 10 Cipayung, Jakarta Timur. Bahan acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Lalu hambatan-hambatan yang dialami, yaitu yang pertama, hambatan secara bahasa, karena dalam hal ini anak tunarungu hanya mengandalkan indera penglihatan saja, sedangkan dalam pemanfaatan bahasa dilakukan dengan bahasa Sibi atau Bisindo yang biasa dilakukan oleh anak-anak tunarungu. Saya akan mempraktikkan bagaimana bahasa Bisindo yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Itu yang pertama ada A, lalu B,
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W. Oke, belum kelihatan. VW X Y lalu Z seperti ini ya. Untuk bahasa-bahasa perkenalan seperti selamat siang dan selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang cara menghitung. Lalu untuk perkenalan, belajar tentang perkenalan nama seperti R I S K I, Rizky, panggilan. Oke, untuk seperti itu saja. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang kurikulum tentang siswa tunarungu dan siswa normal biasa, yaitu sama, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Lalu KI dan KD. KI dan KD-nya yaitu yang pertama, KI-nya dirancang dengan sikap keagamaan, kedua sikap sosial, ketiga pengetahuan, dan keempat penerapan pengetahuan. Lalu ada KD. KD merupakan dasar dari KI yang diambil dari KI. Kontennya terdiri atas sikap, keterampilan, pengetahuan, dan bersumber dari KI. Lanjut, teknik pengumpulan dan perekaman data, yaitu melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Lalu ada teknik analisis data berupa pengumpulan data melalui wawancara dan observasi berupa kegiatan foto. Kemudian ada data reduction atau reduksi data, memfokuskan pada hal-hal penting dan dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf-huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting akan dibuang. Kemudian ada display data atau penyajian data melalui fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Oke, sekian dulu video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.